Pelajari seluk-beluk perusahaan sebelum membeli sahamnya. Jangan pernah kamu membeli saham karena omongan orang lain yang mengatakan bahwa saham itu menguntungkan. Karena untung rugi dari suatu saham itu kamu yang merasakan imbasnya, bukan orang tersebut. Langkah pertama kamu dalam mempelajari seluk-beluk perusahaan adalah dengan melakukan fundamental analysis. Cukup mudah sebenarnya melakukan analisis ini, karena dengan dukungan teknologi kita bisa memeriksa seperti apa kondisi perusahaan yang sedang kita incar. Ketik saja apa yang kita cari di Google, pasti ada. Coba kamu bandingkan dengan tahun 1980-an, mungkin agak kerepotan mencari salinan laporan keuangan perusahaan. Kita wajib datang ke perusahaan itu demi mendapatkan laporan. Tapi sekarang tinggal klik, jawabannya udah ada di depan mata. Semuanya bergantung bagaimana ketekunan kita mempelajari kondisi perusahaan itu seperti apa. Fundamental analysis yang dimaksud meliputi kondisi global makroekonomi. Apa yang terjadi di ujung dunia sana bisa terjadi juga di kita. Tidak dapat dipungkiri, kecanggihan teknologi pula yang dapat menyebabkan kondisinya seperti ini. Kondisi makroekonomi di dalam negeri merupakan bagian dari fundamental analysis. Apa yang terjadi pada kondisi ekonomi di Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap pasar saham. Jangan lupakan pula sektor-sektor perusahaan yang berpengaruh terhadap pergerakan saham. Misalnya ya, kondisi seperti sekarang yang sedang melambat, maka sektor pertambangan dan energi bukanlah sektor yang bisa dibilang menguntungkan. Kenapa? Karena kondisi ekonomi melambat, maka industri juga melambat. Akibatnya, banyak perusahaan yang sedang tidak membutuhkan energi. Sektor yang justru sedang bagus adalah sektor consumer product, seperti produk makanan dan kebutuhan rumah tangga. Karena meskipun kondisi ekonomi sedang melambat, masyarakat akan tetap mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk tersebut. Keadaan fundamental perusahaan juga merupakan bagian dari fundamental analysis. Misalnya ya, dari beberapa perusahaan produk makanan, kita membandingkan mana sih perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan paling baik. Fundamental analysis yang terakhir adalah manajemen yang menjalankan perusahaan. Meskipun laporan keuangan terlihat bagus, apabila manajemennya buruk, itu bisa jadi bumerang bagi kita sebagai pemilik saham loh. Kita harus melihat dulu siapa-siapa sih yang menjalankan perusahaan. Apakah mereka memiliki kinerja yang bagus atau tidak? Setelah melakukan fundamental analysis, baru deh kamu bisa memilih nih, mana sih kira-kira saham yang dirasa tepat untuk kamu beli. Namun, jika kamu tidak punya waktu untuk melakukan keseluruhan fundamental analysis, ada nih cara lain yang lebih simpel dan lebih mudah untuk kamu coba. Kamu cukup pilih saham-saham yang masuk ke dalam LQ45. Kenapa harus LQ45? Karena ini merupakan saham-saham yang sangat liquid. Kapanpun kamu mau menjual saham kamu, pasti sudah ada orang lain yang siap untuk membelinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai saham LQ45 ada di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah dengerin sampai sejauh ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. See you, bye.